itu membaca habis sholat subuh diantaranya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat dengan tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW juga mengajarkan sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tentang perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat. Maka Rasul mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa ishrina marrah aw khamsan wa ishrina marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ard. Rawahu Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang satu hari itu setiap hari memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan sebanyak 27 kali atau 25 kali, maka dia yang membaca istighfar untuk mukminin dan mukminat 27 atau 25 kali, dia termasuk orang-orang yang yustajabu lahum, yang doanya diterima oleh Allah Ta'ala, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan wa yurzaku bihim ahlul ard. Berkat orang-orang yang seperti itu, yang di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang-orang yang mulia. Saya diajarkan guru saya almarhum Habib Anis bin Abdul Habsyi itu membaca habis sholat subuh diantaranya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat dengan tulus. Ya, kita memintakan ampun untuk saudara kita mukminin dan mukminat. Sehingga mungkin ada orang yang terlelap dalam tidur, ada orang yang lagi bermaksiat pada Allah Ta'ala, saudara mukmin yang lain memintakan ampun untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini istighfar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, istighfar yang Rasul mengajak umatnya juga untuk mintakan ampun bagi mukminin dan mukminat yang lain. Tentunya setelah mendengar semua ini kita mudah-mudahan dapat taufik ya untuk memperbanyak istighfar. Nah, apa manfaatnya istighfar? Apa keutamaan istighfar? Istighfar itu di antara manfaatnya adalah pengaman dari azab. Jadi pelindung ya dari siksa. Pelindung dari siksa. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim. Sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara di tengah-tengah mereka masih ada orang yang istighfar minta ampun pada Allah Ta'ala. Di antara tafsir ayat ini adalah ayat yang di awal tadi, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, disebutkan ayat ini turun di Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Saat Rasul masih ada di Mekah, maka azab tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi hijrah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, azab juga tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nggak turun azab kepada mereka semua. Kenapa? Karena masih ada sahabat yang belum hijrah. Masih ada sahabat yang berada di Mekah, dan sahabat ini aktif beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat mengatakan, para tabi'in mengatakan, para ulama mengatakan, siapa yang rajin istighfar, maka dia akan menjadi pengaman untuk dirinya dan untuk keluarganya, untuk dirinya dan untuk teman-temannya dari azab yang akan turun kepada dirinya maupun kepada keluarganya, pada teman-temannya. Ahli istighfar. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, kita sadar kita banyak dosa. Agar kita aman di dunia, aman di akhirat, maka ini pegangan kita, minta ampun sama Allah Ta'ala. Minta ampun, astagfirullah, ya Allah aku minta ampun kepadamu. Astagfirullah, ya Allah aku minta ampun kepadamu. Dengan kita hayati dan sungguh-sungguh. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita ini mengalami rezeki yang seret, bisnis yang amburadul, kehidupan keluarga yang porak-poranda, dan hati yang gak enak, hati yang penuh dengan rasa suntuk, yang sedikit-sedikit suntuk, sedikit-sedikit sedih, susah, ikhwani rahimakumullah, istighfar ini adalah obatnya. Istighfar adalah obatnya.
Kita masih ingat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menasihatkan kepada umatnya, dan itu diabadikan Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Ta'ala, Nabi Nuh mengucapkan di situ, faqultu, maka aku Nuh berkata, istaghfiru rabbakum, kalian semua hendaknya istighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian. Saat itu kaum Nabi Nuh mengalami paceklik yang luar biasa. Bertahun-tahun tidak turun hujan, banyak hewan yang mati, banyak tanaman yang mati, tanah kering semua. Sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial itu terancam hancur. Saat itulah Nabi Nuh ngasih solusi. Apa solusinya? Solusinya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena Allah itu sangat suka memberi ampunan. Allah tuh suka ngasih ampunan. Ada orang yang berat ngasih maaf, tapi Allah dengan semua kekuasaannya yang maha kuasa, kekuatannya yang maha kuat, Allah dengan semua yang semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang salah sama Allah ini, sama Allah disuruh minta maaf sama aku ampuni, dan aku suka orang yang minta maaf. Ini saking maha sayangnya Allah kepada kita semua hamba-hambanya. Kalau itu dilakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, masalah yang nomor satu, tidak adanya air, paceklik yang luar biasa, maka langsung sama Allah Ta'ala diselesaikan. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit untuk menghapuskan semua kekeringan, dan semua sumber air yang kering akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan beri kalian kekuatan, pertolongan, dan dengan memberikan anak yang banyak, harta yang banyak. Bi amwalin, dengan harta yang beraneka ragam dan banyak. Wa banin, dan Allah akan berikan anak keturunan kepada kalian semua. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan kalian kebun-kebun, dan Allah memberikan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwani rahimakumullah. Indahnya Al-Quran dikatakan di sini, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Karena ada orang yang punya harta tapi nggak punya anak. Ada orang yang punya anak tapi nggak punya harta. Maka itu tidak lengkap kebahagiaannya. Tetapi Allah katakan orang yang rajin istighfar ini diberi harta yang banyak dan diberi anak yang banyak, sehingga anaknya tidak jadi masalah dan hartanya akan bawa kebahagiaan untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Sehingga Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ketika datang orang yang gak punya anak, lapor kepada beliau, wahai imam, saya ini gak punya anak keturunan, beri saya amalan. Beliau pun mengatakan, bacalah istighfar. Gak lama datang lagi seseorang yang mengatakan, wahai imam, ya saya ini rezekinya sempit, hidup saya susah, ekonomi saya porak-poranda, beri saya amalan. Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan radhiyallahu anhu, bacalah istighfar. Setelah orang-orang itu pulang, murid-muridnya bertanya, wahai imam, setiap orang yang datang, yang satu minta keturunan, yang satu minta rezekinya lancar, kenapa engkau beri amalan yang sama? Ya, amalannya istighfar, bukan amalan yang berbeda. Maka beliau menjawab, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercantum dalam surat Nuh ayat 10-12. Di antaranya, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang beraneka ragam dan jumlahnya banyak, dan anak keturunan yang banyak. Ikhwani rahimakumullah. Di antara manfaat istighfar yang lain adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Riwayat Abu Dawud dan Nasai serta Ibnu Majah dan Hakim dan Baihaqi. Nah, ini hadis yang memberi kita semangat untuk semakin rajin istighfar. Man lazimal istighfar, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang tekun, continue, terus menerus beristighfar, istiqomah tiap hari, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan menjadikan untuknya apapun rasa suntuknya, min kulli hammin, apapun rasa suntuknya, apapun penyebab rasa suntuknya, maka Allah akan menjadikan untuknya faraja, jalan keluar. Jadi suntuk itu kalau datang, langsung Allah berikan jalan keluar agar suntuknya hilang. Dihapus suntuknya oleh Allah SWT untuk orang yang ahli istighfar. Wa min kulli dhikin makhraja, kalau dia dalam kesulitan, dalam kesempitan, kalau kata orang Jawa sudah kepepet, ya tidak bisa gerak, min kulli dhikin, sempitnya luar biasa, makhraja, Allah akan selalu memberikan jalan keluar, dikasih solusi oleh Allah SWT buat orang yang rajin istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan untuk urusan rezekinya tidak pernah dia bisa mikir. Kenapa? Karena Allah akan beri dia rezeki min haitsu la yahtasib,
dari arah yang tidak pernah bisa dia pikirkan. Surprise rezekinya dari Allah SWT, kejutan-kejutan dari Allah SWT. Min haitsu la yahtasib, nggak bisa diperhitungkan, nggak bisa dikira-kira. Allah akan berikan surprise rezekinya untuk orang-orang yang rajin istighfar.